Seberapa sering kalian mengkonsumsi kopi atau teh? Coba, jika suatu hari kalian lupa mengkonsumsinya, apa yang kalian rasakan? Pusing, lemas, atau mengantuk? Nah, ini berarti kalian sudah mengalami gejala ketergantungan. Tahukah kalian, zat-zat seperti inilah yang kita sebut sebagai zat adiktif? Lantas, adakah zat lain di sekitar kita yang juga bisa menimbulkan efek ketergantungan? Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita? Mari kita kupas semuanya dalam video kali ini. Zat aditif. Zat aditif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Dengan kata lain, kecanduan. Zat aditif dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman yang bila digunakan dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, hingga menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama memiliki sifat sangat berbahaya dan berpotensi kecanduan yang tinggi. Misalnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan yang kedua berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan yang ketiga berpotensi ringan dan banyak dipakai dalam pengobatan. Misalnya kodein. Jika narkotika dikonsumsi dalam jangka pendek, dia akan memberikan efek nyaman, kantuk, serta rasa nyeri yang berkurang. Tetapi, jika digunakan dalam jangka yang panjang, maka dia akan menyebabkan efek halusinasi, bahkan gangguan kejiwaan. Psikotropika merupakan obat yang dapat mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Dibagi menjadi 4 golongan sesuai dengan potensinya yang dapat membuat ketagihan. Golongan pertama berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak dijadikan sebagai obat. Contohnya ekstasi, LSD, dan DOM. Golongan yang kedua adalah berpotensi kuat dan bisa membuat ketagihan, misalnya metafetamin dan amfetamin. Golongan ketiga berpotensi sedang dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital, flunitrazepam. Golongan yang keempat berpotensi ringan dan umum dijadikan sebagai obat, misalnya diazepam, klorazepam, dan nitrazepam yang banyak ditemukan sebagai obat tidur. Pemakaian psikotropika dalam jangka pendek dapat membuat kita selalu terjaga, rasa nyaman, dan rasa gembira. Tetapi, jika digunakan dalam dosis yang tinggi dan dalam jangka panjang, akan menjadikan penggunanya mengalami gangguan bicara, gangguan pernafasan, koma, bahkan kematian. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat lain juga yang jika dikonsumsi di luar batas kewajaran dapat menyebabkan kecanduan, bahkan kerusakan pada saraf dan berdampak pada tubuh kita. Yang pertama adalah alkohol, merupakan hasil dari fermentasi glukosa dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Alkohol dapat menyebabkan mabuk, bahkan dalam jangka panjang dapat merusak sistem saraf, gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Nikotin yang banyak terdapat pada rokok memiliki sekitar 4.000 senyawa yang berbahaya bagi tubuh kita, termasuk tar dan karbon monoksida, menyebabkan timbulnya kanker paru-paru, penyakit jantung, hipertensi, impotensi, serta berbagai jenis penyakit lainnya. Kafein adalah zat yang secara alami terdapat pada kopi dan teh. Kafein memang memiliki kemampuan memberikan stimulus untuk meningkatkan kerja otak, tetapi tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan. Berdasarkan pada pengaruhnya terhadap tubuh, zat adiktif ternyata dikelompokkan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah stimulan. Zat ini dapat meningkatkan aktivitas saraf pusat dan organ tubuh lainnya, sehingga akan membuat pengkonsumsinya menjadi lebih siaga. Misalnya kafein, nikotin, kokain,
dan amfetamin. Depresan memiliki efek sebagai penghambat aktivitas saraf pusat. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan kantuk. Hal ini bertujuan agar tubuh menjadi lebih rileks. Contohnya alkohol, morfin, heroin, diazepam. Halusinogen merupakan zat yang memberikan efek halusinasi. Contohnya gajah, LSD, dan LSA. Lantas, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan diri dari bahaya narkoba tersebut? Yang bisa kita lakukan antara lain adalah memperkuat ikatan iman dan ikatan keluarga, menolak tawaran penggunaan narkoba dari siapapun, berupaya untuk hidup dengan sehat, dan memiliki pergaulan yang positif. Setelah mempelajari materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa zat aditif dapat berupa narkotika, psikotropika, maupun zat psikoaktif lainnya. Semua zat ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi, karena selain menyebabkan kecanduan, juga merusak semua sistem kerja tubuh kita. Setelah mempelajari materi tentang zat aditif tadi, silahkan adik-adik menjawab pertanyaan berikut ini agar lebih memantapkan pemahaman materi kalian terhadap materi zat aditif. Pertanyaan pertama, dari ketiga zat jenis adiktif tadi, manakah yang menurutmu paling berpengaruh di lingkungan sekitarmu? Pertanyaan kedua, seberapa bahayakah rokok bagi si pengguna maupun orang-orang yang ada di sekitarnya? Pertanyaan ketiga, salah satu jenis depresan adalah morfin. Analisislah apa peruntukan morfin dalam bidang medis. Pertanyaan keempat, bagaimana penggolongan psikotropika berdasarkan potensi ketagihannya? Yang terakhir, bagaimana upaya kita dalam mencegah diri terhadap narkoba? Baik adik-adik, kalian hebat. Adik-adik, demikian video kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dalam proses belajar kalian. Tetap semangat, terus belajar. Salam.